Selamat pagi anak-anak. Pagi. Kabarnya hari ini? Baik. Kurang semangat nih, belum pada pagi ya? Mandi Bu. Selamat pagi. Oke. Jadi sebelum kita mulai pelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan punya pasangan. Kita masing-masing berdoa. Nah ini disebut dengan ion nolak. Bisa mengalami reformasi. Dan ada yang tahu apa aja yang ada di slide PPT ini? Tangan, bumi, Buku, Pohon. Ada yang bisa menghubungkan apa sih yang bisa berhubungan gitu dengan nah ini. gambar yang ada di sini? Nah, ada mungkin pertumbuhan dan perkembangan akan menjadi hal Oke, ini ada di apa sebenarnya guys? Pada hari ini kita akan membahas materi pertumbuhan dan perkembangan. Ini ada ini ada lagi ini kan JH3. Nah, jadi di sini ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi dari materi ini. Jadi diharapkan ya nanti kalian bisa menjelaskan maupun mendeskripsikan nantinya apa-apa saja yang terdapat pada materi pertumbuhan dan perkembangan ini. Nah, jadi untuk tujuan pembelajaran pertumbuhan dan perkembangan pada hari ini, Ibu harap kalian bisa membiasakan ya untuk berdoa sebelum memulai kegiatan pembelajaran. Nah, kemudian kalian bisa menjelaskan konsep pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup. Kemudian kalian dapat menjelaskan faktor-faktor serta juga dapat melakukan percobaan pada pertumbuhan dan perkembangan terkait pengaruh dari faktor tersebut. Bu Siti itu hasilnya ya. Di sini H menjadi JH2. Baik, kita akan masuk kepada konsep. Ada yang tahu apa itu pertumbuhan dan apa itu perkembangan? Mana awalnya? Yang sama. Mungkin terdengar kalau kita mikir ya, pertumbuhan dan perkembangan itu sepertinya sama ya, tapi sebenarnya tidak. Nah, ini. Oke, jadi secara umumnya konsep pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan itu dia dapat diukur secara kuantitatif, dalam artian dia diukur dalam satuan panjang maupun berat. Jadi contohnya seperti ini. Ada seorang bayi. Nah, jadi dia dilahirkan itu ukuran panjang tubuhnya itu adalah 50 cm. Nah, jadi kemudian nanti setelah beberapa bulan kemudian dia akan mengalami yang namanya pertumbuhan. Nah, pertumbuhan itu dia mencapai 150 cm. Nah, jadi konsepnya pada pertumbuhan ini dia adalah bersifat irreversible, artinya tidak bisa diulang kembali. Karena apa? Karena pertumbuhan yang sudah terjadi itu tidak bisa diulang kembali. Karena yang namanya pertumbuhan dia akan terus bertumbuh dari tiap-tiap sel yang dibentuk tadi. Kemudian perkembangan. Nah, kalau perkembangan itu dia tidak dapat diukur karena dinyatakan secara kualitatif. Nah, jadi berbeda dengan pertumbuhan tadi. Kalau perkembangan itu dia lebih kepada fungsi daripada sel tersebut. Bila dijalankan dengan Jadi dapat kita simpulkan ya dengan singkatnya bahwa pertumbuhan itu dapat diukur secara kuantitatif dan juga pertumbuhan ini dia bersifat tidak bisa diulang kembali gitu prosesnya. Nah, kalau untuk perkembangan itu bisa karena dia terjadi berulang-ulang gitu. Jadi kita kan di sini akan kita bahas percambahan. Kalian ada yang tahu tidak percambahan itu biasanya terjadi pada tumbuhan apa? Nah, jadi untuk percambahan ini dia terdapat dua tipe. Jadi
jenis perkecambaran, yaitu ada hipogeal dan epigeal. Nah, jadi untuk hipogeal dan epigeal ini dia terdapat perbedaan. Lapasnya ini bentuk ini. Nah, bentuk. Nah, untuk perkecambaran hipogeal ini dia ditandai dengan epitelnya itu tumbuh memanjang. Itu dari kelas. Dapat anarkisnya tumbuh memanjang, kemudian mulanya tumbuh ke permukaan tanah. Nantinya pemula itu akan menembus kulit biji, kemudian kotyledonnya akan tetap berada di dalam tanah. Jadi salah satunya tadi seperti yang kalian sebutkan tadi, bahwa contoh tumbuhan daripada hipogeal ini adalah kacang. Nah, jadi salah satu jenisnya itu adalah seperti kacang ercis, kapri, jagung, dan juga rambutan. Baik, jadi di sini yang kedua ada tipe percambaran epigeal. Nah, jadi tipe percambaran epigeal ini dia ditandai dengan hipokotil yang tumbuh memanjang. Nah, kemudian sehingga plumula dan kotyledonnya itu terangkat ke atas permukaan tanah. Nah, jadi kotyledonnya ini bisa melakukan fotosintesis nantinya. Jadi sebelum daunnya itu terbentuk, dia kotyledonnya melakukan fotosintesis tadi. Contohnya dari tipe perkecambaran epigeal ini adalah kacang kacang hijau, kedelai, bunga matahari, dan kacang tanah. Nah, dari pembahasan tadi terkait perkecambaran itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi perkecambaran biji. Yang pertama itu tingkat kematangan biji. Nah, jadi pada umumnya ya, kalau misalnya biji itu, biji tumbuhan itu dia berusia muda, itu akan mempengaruhi nantinya. Kenapa? Daya daripada untuk bertahan hidupnya itu sangat tipis gitu. Kemudian juga dia tidak memiliki daya kecamah yang baik. Nah, jadi kalau tingkat kematangan bijinya itu tidak matang, maka tidak cukup nanti biji tumbuhan tersebut untuk menyimpan cadangan makanan serta embrionya tadi dalam untuk terbentuk secara sempurna. Nah, kemudian untuk berat dan ukuran biji. Nah, berat dan ukuran biji ini juga berpengaruh nantinya terhadap perkecambaran biji ini. Kenapa? Karena semakin besar ukuran biji itu, maka semakin besar juga peluang untuk menyimpan cadangan makanan tersebut gitu. Jadi di situ tadi akan mempengaruhi cara bertahannya tumbuhan tersebut. Kemudian untuk dormansi, jadi dormansi ini terjadi itu ketika tumbuhan biji tersebut tidak bisa melakukan perkecambaran. Nah, untuk mekanisme daripada perkecambaran ada yang tahu tidak? Bagaimana? Diawali biasanya dengan apa? Tahu ya? Oke, yang pertama itu biasanya dimulai dengan imbibisi. Seperti yang kita tahu, imbibisi itu adalah proses penyerapan air oleh biji yang nantinya itu akan membentuk embrio yang mengeluarkan gibberellin ke aleuron. Nah, jadi gibberellin yang disampaikan ke aleuron tadi akan mengeluarkan enzim-enzim yang nantinya akan menuju ke endosperma. Nah, di mana di endosperma tadi dia akan menghasilkan enzim-enzim tersebut sehingga mentransport molekul yang terhidrolisis ke sumbu embrio. Nah, jadi di sumbu embrio tadi itu akan terjadi peningkatan respirasi dan asimilasi. Nah, sehingga dikatakan muncullah embrio. Itu merupakan mekanisme proses perkembangan. Nah, kemudian kita akan membahas pertumbuhan, di mana pertumbuhan ini salah satu fase daripada pertumbuhan dan perkembangan. Jadi pertumbuhan itu ada dua macam, ada yang tahu jenisnya ada dua macam. Ada yang tahu? Kalian diskusikan boleh tahu. Tidak tahu ya. Oke, jadi ada primer dan sekunder. Nah, jadi di sini pertumbuhan primer itu adalah pertumbuhan yang terjadi
produktivitas jaringan meristem primer atau disebut juga meristem apikal. Silakan. Nah, jadi pada pertumbuhan primer ini kita membuat tabir surya. dia terbentuk itu masih berupa embrio, dan kemudian pada pertumbuhan primer ini tadi disebutkan bahwa dia juga meristem apikal. Jadi jaringan meristemnya ini dia terdapat pada ujung akar dan batang. Dari akibat pertumbuhan ini nanti akar dan batangnya itu akan tumbuh bertambah panjang. Jadi pada titik pertumbuhan itu dia terjadi secara bertahap. Nah, oleh karena itu tadi daerah pertumbuhannya itu dapat dibedakan menjadi tiga. Ada daerah pembelahan, daerah pembenjangan, dan daerah diferensiasi. Nah, kalau untuk daerah pembelahan itu dia terletak di bagian paling ujung. Kemudian di daerah tersebut itu sel-sel baru itu akan terus menghasilkan terus-menerus dihasilkan melalui proses pembelahan sel. Jadi daerah itu tadi disebut dengan daerah meristematis. Kemudian di sini ada pertumbuhan sekunder. Nah, jadi pertumbuhan sekunder itu disebabkan oleh aktivitas jaringan meristem sekunder seperti pada jaringan capillum, pada batang tumbuhan mikrofil dan gimnospermae. Nah, jadi untuk pertumbuhan sekunder ini disebabkan oleh jadi pertumbuhan sekunder ini tumbuhan itu kalau dia misalnya berumur semakin tua umur tumbuhannya, maka batang tumbuhan mikrofilnya itu kan semakin besar. Nah, jadi hal itu tadi yang disebabkan oleh pertumbuhan sekunder. Nah, jadi kalau untuk pertumbuhan sekunder ini dia hanya terjadi pada tumbuhan monokotil saja. Nah, untuk bagian yang berperan pada pertumbuhan sekunder ini adalah kambium, di mana jaringan sel-sel kambium ini nanti itu akan membelah dan membentuk silem atau kayu. Nah, sedangkan untuk pembelahannya yang keluar itu akan membentuk floem dan kulit kayu diameter batang dan akarnya akan bertambah besar. Kemudian ada fase yang ketiga daripada pertumbuhan dan perkembangan itu adalah fase produktif. Nah, biasanya fase produktif ini dia akan membentuk bunga, biji maupun buah. Itu sebagai alat daripada perkembangan di alam tumbuhan tersebut. Nah, kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi untuk faktor-faktor ini ada faktor internal dan faktor eksternal. Jadi untuk internal itu ada faktor genetik, kemudian ada enzim, ada hormon, dan untuk eksternal itu ada suhu, cahaya matahari, hara dan air, curah hujan, kemudian tanah. Nah, jadi untuk faktor internalnya yang genetik itu adalah faktor pembawa sifat menurun yang terdapat dalam sel makhluk hidup. Nah, jadi faktor genetik itu bukan satu-satunya saja gitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Nah, jadi contohnya tanaman yang mempunyai sifat unggul dalam pertumbuhan dan perkembangannya hanya akan tumbuh dengan cepat. Kemudian tumbuh cepatnya itu cepat berbuah dan lebat. Nah, kemudian jika ditanam pada lahan yang subur dan kondisi lingkungan yang sesuai, itu akan menghasilkan pertumbuhan yang bagus. Begitu pula dengan apabila ditanam di tempat yang kurang subur dan lingkungannya tidak sesuai, maka pertumbuhan dan perkembangannya pun juga tidak menjadi kurang baik. Kemudian ada enzim. Nah, jadi enzim ini dia yang mempercepat suatu reaksi kimia dalam tubuh makhluk hidup tadi. Jadi suatu rangkaian reaksi di mana dalam tubuh makhluk hidup itu dia tidak dapat berlangsung hanya melibatkan satu jenis enzim saja. Nah, jadi perbedaan jenis enzim ini nanti akan menyebabkan terjadinya perbedaan respon pertumbuhan terhadap kondisi lingkungan yang sama. Nah, yang kemudian yang ketiga itu ada hormon. Jadi hormon ini merupakan zat pengatur tubuh
molekul organik yang dihasilkan oleh satu bagian tumbuhan yang ditransformasikan ke bagian lain yang dipengaruhinya. Nah, jadi dalam hormon ini, dalam konsentrasi rendah itu menimbulkan respon fisiologis. Jadi ada macam-macam hormon. Itu ada hormon auksin, giberalin, sitokinin, asam absisat, gas etilen, asam traumalin atau hormon luka, dan hormon inalin. Kemudian untuk faktor eksternalnya itu terdapat ada suhu, cahaya matahari, hara dan air, curah hujan dan tanah. Nah, dari kelima faktor eksternal itu sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, baik itu dari tinggi batangnya tadi, kemudian dari jumlah daunnya, serta sistem pembuahan maupun perbungaannya. Baik, di sini Ibu akan menampilkan video yang dimana nanti video ini akan kalian amati yang menjadi bahan pengamatan kalian untuk tugas yang akan Ibu berikan nanti. Masukkan kapas ke dalam gelas. Arji kacang hijau. Oke, sebelum melihat videonya, Ibu minta kalian perhatikan. Setiap hari itu akan ada perubahan pada kacang hijau yang diujikan. Jadi apa saja sih gitu perbedaan dari hari ke hari gitu? Apa yang menjadi perbedaannya? Tadi disebutkan katanya bahwa peletakan kacang hijaunya itu tidak diletakkan berdekatan. Ada yang tahu kenapa harus diletakkan tidak berdekatan? Awal mungkin Tidak tahu. tidak tahu. Jadi tujuannya itu supaya nanti tumbuhnya itu tidak saling melilit gitu. Jadi tidak terlalu rapat. Misalnya kalian tidak Kemudian letakkan gelas aqua yang berlembut di tempat yang terang atau mendapat cahaya matahari seperti di samping jendela atau di halaman rumah. Dan letakkan gelas aqua yang berlembut gelap di tempat yang gelap seperti di dalam kardus atau di kolong tempat tidur. Pada hari pertama pengamatan, kita dapat mengetahui biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan, dan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap juga belum mengalami perkecambahan. Pada hari kedua, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang sudah mengalami perkecambahan, yaitu sebanyak 1 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap belum mengalami perkecambahan. Pada hari ketiga, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 6 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami perkecambahan sebanyak 5 buah biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat gelap daripada di tempat terang. Pada hari keempat, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 6 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami perkecambahan sebanyak 7 buah biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat gelap daripada di tempat terang. Pada hari kelima, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 7 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami perkecambahan sebanyak 7 buah biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kecambah kacang hijau lebih panjang di tempat yang gelap daripada di tempat yang terang. Pada hari ke-6, biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambahan sebanyak 7 buah biji. Sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami perkecambahan sebanyak 7 buah biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kacang kacang hijau lebih panjang di tempat yang gelap daripada di tempat yang terang. Pada hari ke-6,
hijau yang diletakkan di tempat yang terang mengalami perkecambaran sebanyak 80 biji, sedangkan biji kacang hijau yang diletakkan di tempat yang gelap mengalami perkecambaran sebanyak 80 biji. Namun yang membedakannya adalah panjang radikula biji kacang hijau lebih panjang di tempat yang gelap daripada di tempat yang terang. Pada pengamatan ini, terdapat beberapa biji yang gagal berkecambah karena sebuah pembusukan. Baik, setelah menonton video yang telah Ibu tampilkan tadi, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas yang ini nanti akan Ibu bagi kalian menjadi 2 kelompok. Jadi dalam satu kelompok itu ada 3 orang dan 2 orang. Jadi nanti di sini kalian tulis nama anggota kalian. Nah, jadi dari video yang nanti tadi itu yang kalian menjadi jawaban masukan kalian di sini. Nah, kemudian ini akan Ibu beri waktu 30 menit. Apabila ada yang kurang dipahami silakan ditanyakan. Dan nanti akan Ibu minta kalian untuk presentasikan perwakilan dari setiap kelompok dari hasil pengamatan yang kalian lakukan dari video tersebut. Oke, silakan dulu kelompoknya. Silakan dikerjakan berdasarkan hasil pengamatan kalian. Gimana, ada yang belum dipahami atau ada yang kurang paham? Bagaimana awal dan Rizky? Aman Bu. 10. Oke. Makin lama jam. Gimana anak-anak, sudah selesai? Oke, jadi Ibu minta salah satu perwakilan dari tiap kelompoknya untuk maju mempresentasikan hasil jawabannya. Jadi Ibu minta untuk kelompok yang paling belakang, jadi silakan perwakilannya. Baik, terima kasih Bu. Di sini saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pengamatan kelompok kami. Nah, jadi di tabel hasil data pengamatan menjawab ini pertumbuhan panjang akar yang didapatkan yaitu 3 cm. Habis itu jumlah daunnya ada 8 helai. Oke, terima kasih. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat duduknya. Oke, selanjutnya untuk kelompok yang paling depan, silakan. Ayo kepada Rizky, silakan untuk maju ke depan. Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Rizky. Jadi di sini saya ingin mendiskusikan tugas diskusi ya. Yang soal pertama, bagaimana hubungan antar umur kecambah dengan tinggi batang dan jumlah daun tanaman kacang hijau. Jadi menurut jawaban kami, semakin besar umur tanaman maka semakin tinggi dan daun semakin banyak pula. Hal ini disebabkan oleh imibisi itu sendiri. Keberhasilan imibisi adalah kunci berhasilnya perkecambahan. Yang kedua,
Mengapa pada tanaman kacang hijau semakin lama maka akar dan batang akan semakin panjang pula? Nah, jawaban dari kelompok kami itu karena sel mengalami pembelahan secara terus-menerus hingga jumlah sel yang semakin banyak mengakibatkan akar maupun batang mengalami pemanjangan. Yang ketiga adalah tanaman kacang hijau dikatakan mengalami pertumbuhan seperti hewan dan manusia. Menurut kalian apakah pertumbuhan itu? Nah, jawaban dari kelompok kami yaitu pertumbuhan adalah proses penambahan ukuran, jumlah, volume. Pertumbuhan terjadi karena pembelahan sel sehingga terjadi pertambahan jumlah dan ukuran sel. Pertumbuhan dapat diukur serta dinyatakan secara kuantitatif. Nah, yang keempat adalah organ apa saja yang muncul setelah terjadi proses perkecambahan. Yang pertama akar, kedua batang, dan ketiga daun. Yang kelima, setelah proses perkecambahan bagaimana dapat terbentuk akar, batang, dan daun? Jawaban dari hasil kelompok kami yaitu karena adanya proses perkecambahan, karena adanya proses perkembangan yang mengubah plamula terjadi batang dan daun, serta radikula yang berubah menjadi akar. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kelompok yang telah menyampaikan. Oke, jadi dengan pemaparan dari hasil diskusi tadi, maka berakhir juga kelas kita pada hari ini. Semoga materi dari pertumbuhan dan perkembangan tadi dapat kalian pahami dengan baik, kemudian dapat kalian terapkan juga dalam kehidupan kalian sebagaimana mestinya. Salah hilaf mohon